Saudara, sorotan lainnya hari ini buruh migran Indonesia mendatangi gedung DPR untuk melaporkan Wakil Ketua DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan terkait pernyataan Fahri Hamzah di media sosial Twitter yang dianggap merendahkan martabat pekerja rumah tangga Indonesia yang bekerja di luar negeri. Kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Imron Fadilah di gedung DPR. Imron, apa saja isi aspirasi yang akan disampaikan atau protes yang akan disampaikan para buruh migran ini ke gedung DPR, Imron? Ya baik, Radi, selamat siang. Inti dari kedatangan lingkaran Aku Cinta Indonesia atau organisasi LACI yang merupakan gabungan dari 55 koalisi organisasi buruh migran Indonesia, laporannya adalah meminta Mahkamah Kehormatan Dewan DPR Republik Indonesia agar segera memanggil Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan juga melakukan pemeriksaan kepada atau terhadap Fahri Hamzah atas cuitannya atau pernyataannya di media sosial Twitter pada tanggal 24 Januari 2017 lalu yang dianggap sangat merendahkan martabat para pekerja buruh migran Indonesia yang berada di luar negeri dan juga dianggap sangat menyakiti hati para pekerja rumah tangga Indonesia yang bekerja di luar negeri. Terlebih lagi, selain Fahri Hamzah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR Republik Indonesia, Fahri Hamzah juga ternyata menjabat sebagai Ketua Tim Pengawasan dari Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Tadi yang hadir langsung adalah perwakilan dari LACI, yakni Ketua dari LACI Nur Halimah dan juga Wakil Ketua dari LACI Sri Hartati yang datang langsung dari Hong Kong, tiba tadi malam dan hari ini langsung menuju ke MKD, menyambangi MKD untuk melayangkan laporannya. Beberapa pelaporan sebelumnya juga pernah dilakukan selain dari LACI ini. Sebelumnya ada dari Migran Care yang juga turut menyampaikan laporan atas sikap atau pernyataan dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang juga dianggap merendahkan martabat pekerja rumah tangga Indonesia yang berada di luar negeri. Tadi berbeda dengan penyampaian dari Migran Care, jika tadi LACI meminta agar melakukan pemanggilan kepada Fahri Hamzah dan juga segera melakukan pemeriksaan kepada Fahri Hamzah, sebelumnya dari Migran Care meminta agar posisi Fahri Hamzah sebagai tim pengawas tenaga kerja Indonesia di luar negeri segera digantikan dengan orang lain dan juga agar MKD mempertimbangkan posisi Fahri Hamzah agar bisa digeser begitu dari jabatannya saat ini sebagai Wakil Ketua DPR RI. Dan juga informasi yang dapat kami sampaikan adalah beberapa tuntutan, diantaranya selain dari dua hal tadi agar memberikan teguran secepatnya kepada Fahri Hamzah. Karena hingga saat ini pihak media pun belum berhasil mendapatkan pernyataan dari Fahri Hamzah. Baru beberapa kali melalui WhatsApp begitu maupun juga melalui telepon. Namun dalam wawancaranya atau pertemuan kami para awak media dengan beliau masih belum dapat kami dapatkan. Radi. Ya, apakah posisi Fahri Hamzah sendiri hari ini adakah di gedung DPR dan apa yang akan disampaikan oleh buruh migran ini juga nantinya, apakah nanti juga akan berbicara langsung kepada Fahri Hamzah? Ya baik, hingga saat ini kami berada di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kami menunggu tadi di biasa pintu kedatangan dari para pimpinan di gedung DPR ini belum terlihat kedatangan dari Fahri Hamzah. Kemudian kami tadi bertanya kepada ajudan begitu dan juga pengamanan dari tim Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang biasanya mengetahui apakah ada pimpinan yang datang atau siapa pimpinan yang tidak hadir sehari ini. Namun belum ada pernyataan resmi, belum ada informasi yang dapat kami dapatkan. Tapi tadi kami sempat menemui Taufik Kurniawan, Wakil Ketua DPR lainnya, dan juga Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR juga, di mana Taufik Kurniawan menyebutkan bahwa sebenarnya ia telah melakukan komunikasi sebenarnya. Tapi yang dimaksud Fahri Hamzah adalah tidak sama sekali merendahkan atau bermaksud merendahkan dan juga menyakiti hati para pekerja rumah tangga Indonesia yang bekerja di luar negeri. Mungkin itu adalah makna yang berbeda yang diartikan oleh orang-orang yang memiliki pemikiran atau sikap negatif atas pernyataan Fahri Hamzah di media sosial Twitter pada tanggal 24 Januari 2017 lalu. Kemudian dari pimpinan DPR lainnya, Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Demokrat yakni Agus Hermanto memilih untuk tidak berkomentar sama sekali. Ia menghimbau kepada masyarakat dan juga kepada kami para awak media agar
mengikuti saja prosesnya karena memang sudah ada 2 organisasi yang melaporkan Fahri Hamzah ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR Republik Indonesia agar tetap mengawal begitu dan juga menunggu apa hasil pemeriksaan dan juga rapat internal dari Mahkamah Kehormatan Dewan yang biasanya setelah ada laporan akan langsung menggelar rapat internasional atau rapat pimpinan dari Mahkamah Kehormatan Dewan Republik Indonesia untuk nanti segera diambil keputusan atau langkah apa yang akan diambil untuk menyikapi atau apakah itu memberikan sanksi, di mana sebelumnya dari anggota MKD Maman Imanul Haq menyatakan bahwa sanksi bisa saja diberikan, apalagi ia menganggap bahwa tindakan atau pernyataan yang disampaikan oleh Fahri Hamzah ini sudah termasuk dalam pelanggaran etik yang tercantum dalam undang-undang atau peraturan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Radi. Baik, ada 2 poin setidaknya yang saya catat dari aspirasi yang disampaikan oleh Migran Care ini, yakni mencobot Fahri Hamzah dari tim pengawasan TKI di luar negeri dan MKD segera memanggil Fahri Hamzah karena menyalahi etik. Terima kasih laporan langsung Anda, Imron Fadilah dari Gedung DPR Jakarta. Saudara, kita ke sorotan lainnya. Bicara soal pekerja, baru-baru ini ada survei Job Planet yang menyatakan rata-rata gaji pekerja perempuan di Indonesia lebih tinggi ketimbang laki-laki. Namun faktanya belum semua perempuan berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Perempuan modern tidak lagi identik dengan rumah tangga. Di Indonesia, para perempuan ini juga berjibaku mencari nafkah dan mengejar karir. Sejalannya waktu, jumlah para pekerja wanita terus bertambah di Indonesia. Tidak hanya itu, rata-rata waktu bekerja mereka pun lebih tinggi dibandingkan kaum pria, mencapai 50 menit dalam 1 hari. Para perempuan ini memang menjadi salah satu tulang punggung keluarga. Terkadang penghasilan mereka menjadi penghasilan utama di dalam rumah tangga. Berangkat pagi, pulang malam, sudah menjadi hal yang biasa. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Karena motivasi bekerja mereka memang datang dari dirinya sendiri. Ya, saya tetap bekerja walaupun memang sudah menikah, terus suami juga bekerja. Tentu saja saya karena menyenangi pekerjaan ini, pekerjaan di bidang pertelevisian dan juga jurnalis. Dan tentu saja ini buat kita menambah pemasukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi kita. Memenuhi kebutuhan pribadi sih sebenarnya kalau suami memang tidak ada mengharuskan untuk bekerja atau gimana. Tapi aku pikir karena beli barang, beli baju, lipstik ya perempuan, beliin sesuatu buat anak gitu-gitu. Lebih enak sebenarnya pakai duit sendiri. Jadi kerja tuh kepuasan pribadi sih sebenarnya kalau aku. Lebih untuk perkembangan diri ya. Kan dulu kita juga menempuh pendidikan untuk pengembangan diri juga ya, dan untuk ya berkontribusi juga lah. Tidak ada lagi perbedaan dalam menjalankan peran saat bekerja. Pekerja laki-laki pun memandang pekerjaan perempuan sebagai saingan yang setara. Kebetulan bos saya 3 orang, baik manajer, senior manajer sama direkturnya juga perempuan. Menurut saya kayak nggak merasa tersaingi sih kerja perempuan karena di satu sisi mereka kerjanya lebih teratur. Meski memiliki kompetensi, perempuan karir Indonesia masih banyak yang berhenti berkarya setelah menikah. Padahal menurut survei Job Planet, gaji perempuan Indonesia lebih tinggi ketimbang pekerja laki-laki, mulai dari 1 sampai 10%. Bertambahnya jumlah pekerja wanita dapat meningkatkan PDB nasional. Namun faktanya keterlibatan wanita lebih jauh untuk pertumbuhan ekonomi masih menjadi PR yang cukup besar. Hal ini terbukti dengan catatan WEF yang menempatkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam pertumbuhan ekonomi saat ini berada di posisi buncit, yakni 88 dari 144 negara. Masih serta dengan Adrian Gatut, Kompas TV, Jakarta.